Halo, selamat berjumpa di episode seri pembelajaran STEM Psikis. Dalam dunia pendidikan, kita mengenal istilah pendekatan pembelajaran. Salah satu pendekatan pembelajaran, khususnya IPA, adalah STEM, atau Science, Technology, Engineering, and Mathematics. Dalam pendekatan pembelajaran STEM, pendekatan tersebut mengintegrasikan subjek-subjek seperti matematika, IPA, teknologi, dan engineering. Sistem ini berfokus pada pengalaman peserta didik dalam pemecahan masalah berbasis dunia nyata atau real world problems, serta mengimplementasikan berbagai konsep IPA, matematika, teknologi, dan engineering. Dalam pembelajaran STEM dikenal istilah Engineering Design Process atau EDP. Ini merupakan karakteristik dari pembelajaran STEM. Secara umum, tahapan EDP meliputi identifikasi masalah, mencari berbagai informasi yang relevan, merumuskan solusi, ide, dan menentukan salah satu yang paling potensial, merancang desain purwarupa, membuat dan menguji coba purwarupa, memperbaiki atau menyempurnakan desain purwarupa, dan yang terakhir, mengkomunikasikan hasil. Dan tahapan ini kemudian akan kembali ke awal sehingga membentuk sebuah siklus. EDP merupakan inti dari pembelajaran STEM yang akan memastikan terjadi integrasi antar subjek-subjek pembelajaran STEM. Juga pengalaman peserta dalam mengimplementasikan pengetahuan mereka tentang konsep-konsep STEM untuk melakukan pemecahan masalah. Dalam video kali ini kita akan menyimak contoh pembelajaran STEM yang mengambil tema tentang dari kelas. Mari kita simak pembelajarannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini siapa yang tidak hadir? Tidak masuk sekolah? Oke, Ibu catat ya. Anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai materi yang baru, yaitu mengenai limbah. Sebelum Ibu paparkan informasi lebih lanjut, Ibu minta kalian semua duduk per kelompok ya. Kelompoknya kan sudah ditentukan beberapa minggu lalu, itu pakai kelompok yang tetap saja. Jadi dibagi menjadi 5 kelompok. Silakan. Baik, anak-anakku sekalian, sebagaimana yang sudah Ibu sampaikan tadi ya, kita akan belajar materi yang baru ya, bab 6, yaitu mengenai apa, ada yang tahu? Limbah. Betul, limbah. Nah, siapa yang kira-kira sadar kalau misalnya di sekitar kita banyak sekali limbah dan sampah yang kita produksi ya? Suka makan kan? Suka. Mengeluarkan limbah atau enggak? Ya. Limbah itu apa aja? Sisa makanan. Terus? Raise your hand. Angkat tangan. Siapa? Eva. Ya, Eva apa jawabannya? Cangkang telur. Oh, suka makan telur berarti ya. Oke, penggemar telur ya, sama dengan itu. Yang lain siapa? Ya. Kulit buah-buahan. Berarti suka buah-buahan. Nggak dimakan semuanya ya, kalau makan nggak sama kulitnya kan? Iya. Kalau misalnya begitu banyak sampah yang terkumpul, ada yang tahu per hari itu satu orang mengeluarkan berapa kilogram sampah? Atau dari satu rumah mengeluarkan berapa kilogram sampah? Lebih dari satu. Sangat banyak kan? Sampahnya ada sampah apa aja? Kalau yang organik, kita pernah lihat tidak di sekolah? Pernah. Yang anorganik? Pernah. Oke, sebelum kita berbicara lebih jauh,
Baik semuanya, sudah lihat tadi video yang Ibu tayangkan? Sudah. Tentang apa itu? Kira-kira ada yang bisa cerita? Coba. Tentang apa sih, kita tuh harus jenis memilih sampah sesuai jenis-jenisnya, dimasukin ke tempat sampah sesuai jenisnya. Selain itu juga sesudah dipilah, dipilih, kira-kira mau diapain tuh? Oke, Nabila, apa? Didaur ulang. Oke, contohnya Kayak kalau sampah organik bisa didaur ulang jadi kompos, anorganik bisa dijadiin diproduksi lagi bikin apa gitu. Kerajinan kayak gitu. Oke, kerajinan. Ada yang lain, pendapat yang lain kira-kira? Kenal dengan istilah 5R? 5S. Satu apa? Digunakan ulang. Yang kedua, dulu. Reuse itu apa? Mengurangi lagi. Yang ketiga, recycle itu apa? Daur ulang. Yang keempat, replant itu apa? Kayak reboisasi gitu ya. Terus yang terakhir apa? Replace itu menempatkan kembali. Maksudnya menempatkan kembali itu seperti apa? Replace gitu. Jadi nggak usah beli yang baru ya. Kalau bisa ya tempatnya baru gitu. Seperti itu. Oke, baik semuanya. Ibu sudah membuat LKS nih. LKS ini bukan LKS biasa. Kan kalau LKS biasa-biasa ini penuh dengan tantangan, challenge. Oke, ada satu orang yang bisa membacakan tantangannya, silakan. Jom. Ya, silakan dibacakan, kelihatan nggak? Ya, yang keras. Pengolahan limbah organik di sekolah, satu tantangan. Seperti kita ketahui bahwa SMK N1 Bandung memiliki kantin sekolah yang memproduksi berbagai macam makanan dan minuman. Setiap harinya, kantin memproduksi makanan dan minuman untuk lebih dari 1.000 warga sekolah. Seiring dengan banyaknya makanan yang diproduksi, banyak pula limbah organik yang dihasilkan. Limbah organik ini tentu menghasilkan bau tidak sedap, menjadi sumber penyakit, juga tidak enak dipandang mata. Akan tetapi, limbah organik masih mempunyai kandungan mikronutrien yang jika diolah dengan benar dapat bermanfaat bagi pertumbuhan sayuran. Berdasarkan pemaparan di atas, kalian diharapkan dapat mendesain solusi untuk mengatasi masalah. Desain tersebut harus dapat mengolah limbah organik ke sekolah menjadi produk yang dapat membantu pertumbuhan sayuran, terutama sayuran hidroponik yang ada di sekolah. Kemudian, tidak hanya limbah organik kantin sekolah yang dapat diolah, bahan lainnya dapat ditambahkan sesuai dengan kebutuhan. Itu adalah challenge atau tantangannya. Jadi harus apa? Buat desain solusi ya untuk bagaimana cara pengelolaan atau pengolahan limbah organik. Mau dibuat apa gitu. Nah, terkait dengan challenge tadi, itu karena di sekolah kita ada tanaman hidroponik. Lalu tanaman hidroponik itu kan biasanya pakai pupuk AB mix ya. Ibu bawa nih pupuknya seperti ini ya. Ini pupuk AB mix, satu botol ini harganya dua itu sekitar 60 sampai 80 ribu. Mahal kan? Ya. Coba kita manfaatkan limbah organik di sekolah kita untuk dibuat pupuk organik yang bisa menggantikan replace, betul? Yang bisa menggantikan AB mix ini yang harganya mahal. Kita kan anak-anak bisnis manajemen nih, jadi kan semua hal harus dihitung budget plan-nya. Kalau misalnya 80.000 dengan 5.000 perak, lebih baik pilih yang mana? 5.000. Tapi keuntungannya sama, berarti nanti benefitnya lebih banyak atau lebih sedikit? Banyak. Oke. Nah, oleh karena itu ibu sudah mempersiapkan LKS di sini. Ya. Di LKS ini sudah ada step-step yang
dari lapangan kerja ya. Yang pertama, limbah organik apa saja yang terdapat di kantin sekolah? Ada kulit buah, makanan sisa yang basi, tisu bekas, minyak goreng bekas, ampas teh, cangkang telur, air cucian beras. Terus, apakah limbah organik kantin sekolah dapat diolah menjadi produk yang bermanfaat? Produk apa saja limbah organik kantin sekolah dapat diolah menjadi produk yang bermanfaat? Contohnya pupuk, atau kita juga bisa bikin lukisan dari kulit telur. Selanjutnya, bagaimana cara mengolah limbah organik kantin sekolah menjadi pupuk organik cair? Di sini ada susunannya. Bahannya yang pertama ada buah-buahan yang sudah matang. Yang kedua gula pasir atau gula merah. Caranya, bahannya ditumbuk. Bahan buah-buahan busuk, terus diambil sarinya, ditambahin gula merah. Gula merahnya larutkan dulu. Selanjutnya campurkan semua bahan. Terus diamkan selama 2 minggu. Itu hasil dari EM1-nya. Selanjutnya, buat EM2-nya, air cucian beras, ditambahkan EM1 yang hasil dari ini. Selanjutnya ada alkohol yang persennya 40%. Baik anak-anak sekalian, kita sudah banyak melakukan aktivitas dalam pembelajaran ya. Ada yang membuat desain sangat beragam sekali, ini desainnya luar biasa ya. Jadi ada yang pakai kulit atau cangkang telur, ada yang menggunakan buah-buahan busuk, lalu ada yang menggunakan apa kayak kelompok Ilham tadi? Buah-buahan. Kelompok Nabila? Buah-buahan sama sayuran. Buah-buahan sama sayur-sayuran. Nah, lalu juga kita sudah melihat, mengobservasi, ya, melakukan pengamatan. Ada yang berhasil, ada yang tidak berhasil percobaannya. Lalu yang belum berhasil sudah ada masukan dan solusi dari rekan-rekan yang ada di sini, ya. Jadi tidak apa-apa karena kan satu proses itu tidak harus langsung sukses. Justru yang terpenting di sini adalah proses, melakukan pengamatan dengan betul, melakukan penelitian dengan betul, langkah-langkah yang ditempuh juga betul dan sesuai. Nah, kita belajar seperti itu. Kalau misalnya hasilnya baik, hasilnya bagus, hasilnya sukses, itu bagus. Tapi kalau misalnya belum, tidak jadi masalah. Dalam laporan pengamatan nanti yang akan dikumpulkan di akhir bulan April itu tidak berekspektasi semua pengamatan itu harus sukses. Yang terpenting prosesnya dilakukan dengan baik, diamati setiap 3 hari sekali, itu diamati, difoto dan didokumentasikan. Nah, nanti Ibu akan memberikan contoh lewat Edmodo, ya. Seperti biasa, harus seperti apa pelaporan yang akan dikumpulkan di bulan April nanti. Bisa dipahami? Bisa. Yang kecambah-kecambah yang baru jadi itu, ya, karena ada redesign, itu diteruskan saja, ya, diamati sampai nanti akhir bulan April. Ada yang mau ditanyakan sampai sini kira-kira? Atau sudah jelas? Sudah jelas. Baik, minggu depan materi apa yang akan kita pelajari? Ya, baik, karena waktunya sudah habis, sekarang sudah pukul 4 lebih 15 menit. Jadi silakan beres-beres dulu dan kita akan ketemu lagi minggu depan. Silakan. Baik, anak-anakku sekalian, hari ini adalah pertemuan kedua mengenai materi limbah, ya. Kemarin kelompoknya Ilham sudah presentasi dan hasilnya belum memuaskan. Oleh karena itu, pada tahap reflection atau refleksi, kita akan meminta tolong untuk kelompok Ilham. Ini katanya sudah memperbaiki dari proses yang kemarin. Kita simak bersama-sama, ya, supaya kita bisa belajar bersama-sama. Oke, terima kasih. Baik, Ilham silakan.
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan kembali mengenai cara membuat pupuk organik cair dari limbah kantin sekolah yang karena yang kemarin gagal. Jadi kami memperbaikinya tadi. Organiknya itu sebetulnya kan dari limbah pakai buah-buahan hijau. Nah, kita ganti jadi limbah kulit telur dan kulit pisang. Nah, sebelum memulai pertama, kumpulkan limbah kulit telur dan kulit pisang, kemudian jemur untuk mencegah timbulnya jamur. Dan namun sebelum diolah, dicuci dulu supaya bersih. Degradasi kulit telur dengan menggunakan cuka dapur konsentrasi 10% untuk melarutkan kalsium dan memecah struktur polimernya. Struktur polimernya berarti kalsium yang terkandung dalam cangkang telur diperkecil lagi menggunakan cuka dapur. Lalu siapkan tepung, kulit pisang, dan gula merah. Kemudian campurkan ketiga bahan tersebut ke dalam botol plastik bekas. Kemudian biarkan atau diamkan larutan tersebut di dalam botol dengan keadaan tertutup. Proses fermentasi ini berlangsung selama 3-7 hari. Jika POC sudah mengeluarkan bau seperti tape, maka POC tersebut berhasil. Pemakaian POC ini menggunakan rasio 1:10, yaitu POC 1 dan air 10. Coba diperlihatkan mana kelompoknya Bella ya. Coba Bel, ini adalah yang menggunakan pupuk organik cair dengan bahan-bahan yang ada di sana ya. Tadi dengan menggunakan kulit telur ditambah kulit pisang, cangkang telur, kulit pisang dan ditambah gula merah. Ini hasilnya seperti ini ya, dengan rasio 10:1, 10 untuk air dan 1 untuk POC yang sudah tadi kita buat ya. Lalu ini dengan menggunakan Ebimix ya. Jadi bisa dibandingkan, yang menggunakan POC juga bisa tumbuh gitu. Yang menggunakan Ebimix juga tumbuh gitu ya, sama-sama tumbuh. Tetapi kalau dengan Ebimix kita harus membeli pupuk ya, dan bukan pupuk organik karena terbuat dari bahan kimia gitu. Dan perlu post production berarti. Tetapi dengan POC kita bisa memanfaatkan limbah organik yang ada di Ada lagi yang mau disampaikan oleh kelompok Ilham, Bella dan kawan-kawan? Sudah cukup. Jadi bisa ditutup kalau begitu. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian tadi presentasi dari kelompok 1, yaitu kelompok Ilham dan kawan-kawan ya, mengenai pemanfaatan atau pengelolaan pupuk organik cair yang berasal dari limbah kantin sekolah. Nah, dari sini dan dari kalian juga yang sudah melakukan pengamatan dan penelitian ini bisa mengambil kesimpulan bersama-sama bahwa pupuk yang dipergunakan oleh tanaman itu bisa bukan hanya dari senyawa kimia yang kita bisa beli di toko-toko pertanian, tetapi kita juga bisa membuatnya sendiri, memproduksinya sendiri dengan memanfaatkan limbah yang ada di dapur kita, yang ada di kantin sekolah kita. Jadi dari barang atau limbah yang tidak dimanfaatkan, bayangkan yang tidak mungkin ada orang yang berpikir tidak mungkin bisa dibuat lagi sesuatu hal yang berharga, ini ternyata bisa.
hidroponik di sekolah, ya, seperti itu. Jadi semuanya ini adalah materi tentang limbah, khususnya tentang pengelolaan atau pemanfaatan kantin limbah kantin sekolah menjadi suatu hal yang bermanfaat. Dalam hal ini adalah pupuk organik cair. Baik, terima kasih. Kita ketemu lagi minggu depan dengan materi yang baru, yaitu mengenai polusi. Jadi kalau kemarin berbicara tentang limbah, minggu depan akan berbicara mengenai polusi. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.